Iya, tadi kan Mbak Mikana mengatakan ya, artinya kurang lebihnya seperti ini, tujuan Yesus digantung terkutuk di kayu salib sebagaimana Galatia 3:13 adalah untuk menebus dosa manusia. Bahkan narasinya Mbak Mikana tadi mengatakan tanpa pertumpahan darah dosa-dosa manusia tidak akan diampuni. Ini yang saya heran Mbak Mikana. Di Matius 18 nomor 3 ya. Di situ Yesus mengajarkan pertaubatan Mbak Mikana. Ya, saya tunjukkan datanya ya. Mana? Ya. Ya, di sini dalam Matius 18 nomor 3 ya. Matius 18 nomor 3. Di sini dikatakan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat ya, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini Yesus mengajarkan pertaubatan dalam Matius 18 nomor 3. Bahkan Yesus mengatakan, dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan, maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ajaran Yesus dalam Matius 18 nomor 3. Sementara ajaran Paulus dalam Galatia mengatakan, Yesus digantung secara terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saya sepakat ya Mbak Mikana bahwa ya pertumpahan darah dari binatang seperti domba itu salah satu, bukan hanya satu-satunya, tapi salah satu cara untuk menebus dosa manusia ya, tapi bukan mengorbankan darah Tuhannya sendiri. Dalam Islam itu hanya binatang atau hewan ya yang tertentu yang dijadikan sebagai korban penebusan dosa, bukan darah Tuhan sendiri. Nah, yang heran saya, Matius 18 nomor 3 mengajarkan pertaubatan. Pertanyaan saya Mbak Mikana, kalau Yesus sudah menebus dosa manusia sebagaimana Galatia 3:13, untuk apa pertaubatan? Dosa kan sudah ditebus dengan darah Tuhan sendiri, digantung secara terkutuk di kayu salib. Nah, untuk apa pertaubatan ini Mbak Mikana? Tolong dijawab. Udah? Oke. Udah. Iya. Jadi teman-teman ya, Ibrani 9 ayat 22, di dalam hukum Taurat segala sesuatu disucikan dengan hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah ya, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, di Galatia 3 ayat 13 sampai 10, Galatia 3:13, di situ harus kita baca dulu yang benar ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat, karena di Imamat 17 ayat 11, nyawa kita ada dalam darah kita, dan darah pengantara antara nyawa ya. Jadi tanpa darah yang kudus, kita nggak akan bisa masuk surga. Nah, kenapa Tuhan menyatakan kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak memiliki hati seperti anak kecil ini, artinya kamu di situ bertobat datang pada Tuhan Yesus ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada penebusan Kristus, kamu akan mati ya, dalam dosa-dosamu. Makanya di Imamat 10 ayat 1 sampai 6 ini ya, saya bacakan dulu ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang kufirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafal, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datanglah kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa ya. Jadi kalau kita baca selanjutnya saudara-saudaraku, kenapa anak Harun itu padahal seorang imam loh. Tapi ketika anaknya membubuh api
api yang asing, ya, persembahan asing, ya, yang tidak diperintahkan Tuhan, mereka langsung mati. Ini artinya apa, saudaraku? Tanpa darah Kristus, ya, kalian gak akan pernah bisa masuk surga. Ini tipologi atau gambaran ketika ada orang masuk ke dalam bait suci, ya, kalau bukan imam yang mempersembahkan darah itu, ada yang asing masuk, itu langsung dilalap, langsung meninggal saat itu. Maksudnya apa? Tanpa darah Kristus, saudaraku, kalian gak akan pernah bisa masuk surga. Makanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Makanya baca hukum Taurat semuanya, ya. Di dalam hukum Taurat itu banyak sangat di situ firman Tuhan bahwa darah itulah penghapus dosa, ya. Kemudian juga waktu Habel, ya, Habel dan Kain. Waktu Habel, ya, Habel dan Kain. Waktu Habel, ya, Habel dan Kain. Habel mempersembahkan domba. Kenapa persembahan ya? Bahwa kamu untuk masuk dalam kerajaan surga harus membawa darah, ya, darah yang suci, darah yang mulia. Makanya tanpa darah Kristus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Kamu akan tetap mati dalam dosa-dosamu. Makanya Tuhan Yesus Kristus berfirman, Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosamu. Karena yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa kita hanyalah Sang Pencipta melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Makanya Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, jadi kalau kamu bertobat, artinya kamu harus memiliki hati seperti anak kecil ketika diberitakan firman Tuhan bahwa darah Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita. Jangan kamu bla 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 bla. Kalau anak kecil kan diberitakan firman Tuhan pasti dia polos hatinya. Oh iya ya, karena Bapakku lah yang menyelamatkan aku. Gitu sepertinya hati anak kecil. Kalau kamu kan hatinya itu bebal, menyangkal penebusan. Boleh saya tanggapi Mbak Mikana? Ya, silakan. Begini Mbak Mikana, yang saya tanyakan, dalam Matius 18 nomor 3 mengajarkan tentang pertaubatan. Yesus mengajarkan pertaubatan, sementara Paulus mengajarkan penebusan dosa melalui darah Tuhannya sendiri. Dengan cara menggantung terkutuk Tuhannya di kayu salib. Nah, yang menjadi poin yang kita harus kaji di sini Mbak Mikana dan penonton. Pertama, ajaran Yesus beda dengan ajaran Paulus. Ini yang kami bongkar sebenarnya. Ajaran Yesus mengajarkan pertaubatan sebagaimana pertaubatan diajarkan oleh agama Bani Israel. Islam pun begitu. Dalam Islam itu dilakukan pertaubatan karena ya alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Sesungguhnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, takutkan neraka jahanam, maka sesungguhnya mereka akan diampuni. Ya, itu dalam Islam seiring apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 18 nomor 3, bertobatlah kalian dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Nah, ini ajaran Yesus terkorelasi ya, sinkron dengan ajaran Islam. Sementara Paulus mengajarkan konsep penebusan dosa dengan cara menyembeli ya, dengan cara menggantung terkutuk Tuhannya di kayu salib, dengan cara mengerikan pula ditombak, ya dipanah. Ya itu yang menjadi persoalan kemudian. Yang kedua, Mbak Mikana mengatakan satu-satunya jalan penebusan dosa. Padahal ini Mbak Mikana, ya, Anda ketampol dengan Bible Anda sendiri. Ini dalam Yesaya 27 nomor 9, ya. Dalam 27 nomor 9 Yesaya di sini dikatakan ya, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Dan inilah buahnya, kalau ia menjauhkan dosanya, ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupan-pedupan yang tinggi berdiri. Ini Yesaya mengajarkan seperti itu, penghapusan dosa dengan cara yang dilakukan oleh Yakub. Nah ini, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Di sini tidak dikatakan maka beginilah cara Yakub dihapuskan kesalahannya dengan nantinya akan ditebus dosa-dosanya dengan Tuhannya di kemudian hari. Tidak seperti itu Mbak Mikana. Seandainya
Dalam Yesaya 27 nomor 9 ini, karena Yakub lebih duluan daripada Yesus, tentunya dalam Yesaya 27 nomor 9 di sini, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, yaitu nantinya akan datang seorang Tuhan yang namanya Yesus digantung di kayu salib dengan cara mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk digantung secara terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kaum manusia. Tapi di sini lain ini, Mbak Mikana. Yang pertama, Mbak Mikana, poin yang kita harus kaji di sini, Mbak Mikana, ya, poin yang perlu kita kaji sama-sama di sini, Mbak Mikana, ya, ajaran Yesus itu tidak korelasi dengan ajaran Paulus. Ajaran Yesus mengajarkan pertaubatan sebagaimana agama-agama yang lain. Islam, Yahudi melakukan pertaubatan, sementara Kristen mengikuti Paulus yang mengajarkan konsep penebusan dosa dengan cara menggantung terkutuk Tuhannya di kayu salib. Jangan-jangan ketika muncul nabi-nabi yang lain lagi, ya digantung terkutuk pula di kayu salib, baru dikatakan penebusan dosa. Ya payah nah ini Kristen ini. Saya tanyakan kepada Mbak Mikana tentang itu. Ya, saya tanyakan pertanyaan kedua saya, kalau memang Mbak Mikana sudah mentok jawabannya di situ, saya tanya kepada Mbak Mikana, yang mati terkutuk di kayu salib itu Tuhan apa manusia, Mbak Mikana? Tolong dijelaskan. Monggo. Oke, jadi Abang Felix ini dia hanya membaca sepotong ayat gitu ya, tidak ada yang bertentangan. Nih saya tanya dulu sama kamu ya, kalau bertentangan ajaran Tuhan Yesus dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus, sementara Rasul Paulus itu kan mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus HaMasiah ya, karena di 1 Petrus 2 Petrus 3 ayat 18 ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi apa yang ditulis para rasul termasuk Paulus itu adalah hikmat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Di mana memang di Galatia 3 ya, Galatia 3 ini ya. Sebentar, Galatia 3, di sini kan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya. Dengan cara apa? Disalibkan. Dan Tuhan berfirman di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan di atas kayu salib, tetelestai, dia berfirman tetelestai, artinya dia sudah mengenapi semua hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat ya, darah itu untuk menghapus dosa ya. Nih, ya. Keluaran 30:10, sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun, itulah barang maha kudus bagi Tuhan, ya. Kemudian juga Imamat 4 ayat 25. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran, ya. Kemudian juga Imamat 5 ayat 9, sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian mezbah, pada bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa, ya. Nah, di mana untuk mengampuni dosa itu memang hanya melalui darah yang tertumpah, dan sudah terbukti ketika Tuhan Yesus HaMasiah menggenapi semua gambaran tipologi dengan darah domba yang dipercik di Mesuci, ya, itu berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika Tuhan Yesus ya memberikan darahnya, dia mati, dia turun ke alam maut. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23. Dalam Tuhan Yesus ketika sudah tubuhnya mengalami kematian, rohnya turun ke alam maut. Di sana dia memberitakan Injil, menyatakan kemenangan. Itu diberikan penglihatan kepada Rasul Petrus, ya.
Rasul Petrus melihat penglihatan itu, Tuhan Yesus turun ke alam maut, ya. Di sana dia menyatakan kemenangan. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Nah, ini saya tunjukkan dulu ayatnya di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Saya bacakan ya, karena saya ini harus pakai data. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menempatkan diri kepada banyak orang. Ya. Kemudian juga, mereka itu kemana? Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ya. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Sebentar, sabar ya. Efesus 4 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan tertulis di sini. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia yang telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi ketika Tuhan turun ke bagian bumi paling bagian bawah, itu artinya alam maut, ya. Dia juga membawa tawanan-tawanan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit. Kemana? Ke tempat tinggi, yaitu surga, ya. Karena apa? Tuhan itu sendiri sudah berjanji akan memberikan darahnya. Zakaria 9 ayat 11. Oleh karena darah perjanjianku, aku akan menebus kamu dari lubang yang tidak berair. Nah, lubang yang tidak berair itu, bentar dulu, jangan dipotong dulu, karena ini menjelaskan. Sebentar dulu, sebentar, sabar. Ya, karena lubang yang tidak berair itu adalah kuburan, alam maut. Jadi Tuhan itu sendiri telah memberikan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita, sehingga ketika dia bangkit, ada juga yang bangkit. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ya, sudah terbukti. Makanya Tuhan Yesus itu berkuasa atas maut. Ya. Nah, oke, boleh sebentar, sebentar, karena di sini Anda bertanya, ya. Kalau saya menjelaskan kan pasti lebih paham. Kalau kamu kan hanya untuk datang untuk ini. Sedangkan ya saya berapa tadi yang kamu kutip itu, di situ memang nggak boleh kita mendirikan tiang-tiang berhala, ya. Ya di mana di Imamat 26 ayat 1 nggak boleh membuat tugu, patung, batu, lalu batu, tugu, patung itu ditempatkan di diri kita lalu sujud menyembah karena patung, tugu, batu itu memang berhala, nggak boleh, ya. Karena yang harus kita sembah itu hanya Adonai Yesus HaMashiach, karena dialah Elohim yang maha hadir, ya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56, ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya Tuhan Yesus itu berkuasa atas maut, ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut dan segala kunci kerajaan maut. Tuhan Yesus HaMashiach sudah terbukti berkuasa atas maut, ya. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, hidup abadi selama-lamanya, dan juga ada yang bangkit. Makanya tanpa Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, ya, tidak akan pernah ada kebangkitan. Tidak akan pernah, jangan mimpi. Nah, sekarang bentar dulu, bentar. Saya mau tanya sama kamu, bentar. Artinya apa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak ada yang bertentangan. Nah, saya mau tanya dulu sama kamu. Sejak kapan, ya, bertobat dengan begitu saja tanpa menerima penebusan darah Kristus, ada yang pernah bangkit? Nah, kalau Tuhanmu itu maha pengampun, apa buktinya Tuhanmu maha pengampun? Apakah dia berkuasa atas maut? Karena manusia itu mati. Adakah buktinya Tuhanmu maha pengampun? Silahkan tunjukkan. Oke. Pengampunan itu tentang keselamatan kekal hidup, ya. Jawab gampang. Bentar dulu, pengampunan itu tentang, ya, kebangkitan hidup untuk keselamatan kekal. Nah, apakah Tuhanmu sudah terbukti maha pengampun? Mana buktinya? Silakan tunjukkan. Oke, gampang. Jadi ya, narasimu yang sangat panjang itu, cukup saya patahkan dengan dua dalil tadi sebenarnya. Matius 18 nomor 3 tentang pertaubatan. Yang kedua tentang Yesaya 27 nomor 9 dengan cara Yakub menghapuskan dosa-dosanya. Hanya dua narasi itu ketika kita pakai akal logika sudah masuk sebenarnya. Bang. Yang kedua, Mbak Nika, sabar. Kok giliran saya yang bicara dipotong? Yang sekarang giliran saya bertanya. Apakah Tuhanmu terbukti maha pengampun? Silakan tunjukkan datanya. Udah cukup, silakan tunjukkan.
Oke, Mbak Mikana, ya. Yang kedua pertanyaan saya tidak dijawab, ya. Yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Tapi nggak jadi masalah lah. Oh iya, yang saya tempakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Yang bentar. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Yang mati itu Tuhan, yang bangkit itu Tuhan. Alkitab yang berkata. Oke, silakan jawab pertanyaan saya. Apa buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Apakah Dia sudah berkuasa atas maut membangkitkan umatnya sebagai bukti Dia Maha Pengampun? Silakan tunjukkan. Iya, apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya? Iya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Adam alaihi wassalam ketika Adam alaihi wassalam memakan buah khuldi. Nabi Adam alaihi wassalam, ini langsung saya jawab dengan data. Dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-A'raf ayat 23 dikatakan di situ Rabbana, doanya Nabi Adam bisa didengarkan, ya teman-teman Islam yang ada di bawah supaya dihafalkan. Doanya Nabi Adam ketika memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dan tidak ada yang bisa mengampuniku ya Allah kecuali Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itulah sekarang Adam di mana? Sekarang Adam di mana? Kok saya dipotong-potong ini Mbak Mikana? Tadi Mbak Mikana saya hargai bernarasi panjang sekali. Saya tidak potong-potong. Saya karena gini, pengampunan itu tentang kebangkitan hidup masuk surga. Kenapa sih? Oke, sabar Mbak Mikana, sabar ya. Dalam surah Al-A'raf tadi saya jelaskan, di situ Allah Maha Pengampun, Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala sehingga Dia mengampuni Nabi Adam ketika Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keabadian yang kekal kepada hamba-hambanya, dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka beramal soleh. Amal soleh itu mencakup seluruh perbuatan baik, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar amal soleh. Lalu Allah mengatakan, ulaika ashabul jannah, engkau akan masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, itulah hidup yang kekal. Diawali dengan kata beriman, berarti dikonfirmasi dalam Yohanes 17 nomor 3, bahwasanya hidup yang kekal itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu yang saya tanya buktinya, bukan sekedar kata-kata. Karena pengampunan itu tentang keselamatan kekal. Kan manusia mati, ada enggak yang sudah bangkitkan umatnya untuk masuk surga? Itu pengampunan yang sejati. Kan manusia mati tuh. Sabar Mbak Mikana. Tunjukkan di mana buktinya Dia Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sabar, kalau Allah kalau kita mau bukti bahwa Allah itu maha segala-galanya, buktinya dalam 1 Korintus 6:14 di situ yang membangkitkan dari kematian. Kenapa kamu menjawab pertanyaan saya harus mengais-ngais dari Alkitab? Apakah kita nggak mampu menjawab sehingga kau mengais-ngais dari Alkitab? Wow, lucu sekali. Oke. Saya minta data di dalam kitabmu, bukti Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena manusia itu kan mati. Mana buktinya? Jangan kamu mengambil jawaban dari kitab saya. Kitab saya itu independen, lengkap, sempurna, tajam, akurat, terpercaya. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah terbukti Maha Pengampun. Dia sudah membangkitkan manusia yang mati, ditempatkan di surga melalui darahnya yang tercurah atas kayu salib. Karena darahnya itulah yang mengampuni dosa umat manusia. Nah sekarang tunjukkan mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun. Tunjukkan datanya dalam kitabmu. Jangan mengais-ngais dari Alkitab saya. Ini Mbak Mikana, saya kira roomnya Mbak Mikana ini bisa bijaksana ya, karena tadi Mbak Mikana ngobrol panjang, saya tidak pernah potong, giliran saya ngobrol dipotong-potong, gimana saya bisa fokus? Mohon maaf, ketika kamu jawabannya sudah ada semua di sini. Sebentar, mohon maaf, ketika saya bertanya tentang kitabmu. Sebentar dulu, sabar, biar kamu tahu rule-nya dalam diskusi. Ketika tadi kamu bertanya tentang kitab saya semua menjelaskan berdasarkan data dalam kitab saya. Saya nggak mau comot dari kitabmu dan saya juga nggak mau, ya, nggak akan mau saya. Mohon maaf, nggak akan mau. Karena Alkitab saya itu sangat sempurna, independen. Tapi ketika kamu menjawab pertanyaan saya, harus ngutip-ngutip dari kitab saya. Apakah kitabmu kurang lengkap untuk menjawab pertanyaan saya? Hayo loh.
Oke. Silakan jawab pertanyaan saya. Apa buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Tadi kan sudah dijelaskan tentang Allah mengampuni Nabi Adam alaihi wassalam lengkap dengan datanya dan original teksnya saya baca pun. Kalau Mikana mempertanyakan buktinya kalau dia maha kuasa menghidupkan dan mematikan, dalam Al-Quran dikatakan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kamu, memberi hidup kamu dalam rahim ibumu, lalu mematikan kamu, lalu Allah membangkitkan kamu lagi. Dan bukti kedua bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan membangkitkan Yesus dari kematian, bahkan membangkitkan seluruh manusia. Coba baca 1 Korintus 6:14. Di situ dikatakan mulai lagi mengambil-ambil dari kitab Alkitab. Yang saya tanya sekarang, Adam di mana? Adamnya sekarang di mana? Adamnya sekarang di mana? Saya tidak takut gitu, karena kamu mempelintir, saya tidak membaca dengan benar. Lagi pula, kenapa kamu tidak pede dengan kitabmu, harus mengais-ngais dari Alkitab? Hah? Katanya kitabmu sempurna, tapi kenapa ketika menjawab pertanyaan saya harus mengais-ngais dari Alkitab? Yang saya minta, mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Siapa manusia yang dibangkitkan itu dan ditempatkan di surga? Umat mana? Ayo tunjukkan, silakan. Karena pengampunan itu tentang kebangkitan hidup masuk surga. Karena manusia itu meninggoy. Tadi kan sudah dijelaskan Mbak Mikana. Tadi kan sudah dijelaskan dengan eksplisit, secara detail, sistematis saya jelaskan dalam Al-Quran. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 2 saya jelaskan tadi. Apa kamu tuli tidak mendengarkan? Makanya saya korelasikan dalam Bible. Dalam 1 Korintus 6:14 dikatakan Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Yang saya tanya, kemana Adam sekarang? Adam semana sekarang? Adam di mana emangnya sekarang? Apakah Adam sudah bangkit? Kan Adam mati tuh. Adam mati nggak? Adam mati nggak? Adam sekarang di mana? Kemana-mana ini, nah, tuh, kan? ini jangan kemana-mana, selesaikan dulu, jangan kemana-mana. Dia hanya bisa mempelintir ayat Alkitab teman-teman, tapi giliran ditanya kitabnya pusing 7 keliling. Harus sabar diskusi dengan Oten ya penonton. Oke Mbak Mikana. Jadi nggak ada terbukti Tuhanmu Maha Pengampun toh? Nggak ada. Tadi kan sudah kamu tuli tadi saya jelaskan. Loh, Adamnya sekarang di mana? Oke, kamu diam dulu, saya jelaskan. Kalau begini saya bertanya balik ya, kepada silakan. Kamu sekarang. Tunjukkan datanya. Di mana? Tunjukkan datanya. Enggak, ya, kan tadi kamu membawa narasi tentang Adam. Kamu kan membawa narasi tentang Adam, saudaraku. Maka wajar saya tanya balik, Adamnya sekarang di mana? Iya, gini Mbak Mikana. Nah, kalau tadi yang saya tunjukkan dalam Alkitab, Tuhan Yesus Hamasiah berfirman. Oke, silakan berkata sepuasnya, nanti giliran saya. Saya berikan kesempatan, silakan. Tapi ingat, ketika kamu menjawab pertanyaan saya, jangan ngas-ngas dari Alkitab. Kenapa? Kamu nanti akan mempelintir-pelintir. Oke, bukan takut. Apakah kamu tidak pede dengan kitabmu? Tidak pede dengan kitabmu. Saya kalau menjawab pertanyaan saya tidak pernah ngas-ngas dari kitab lain. Karena apa? Saya sangat bangga punya kitab saya yang sangat sempurna, tajam, akurat, terpercaya. Karena kamu tidak tahu Al-Quran Bang, sebenarnya. Itulah kamu, Bang, ya. Kita ini orang Kristen suka baca kitab-kitab agama orang untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi ketika menjawab pertanyaan, saya nggak mau menges-nges dari kitab orang. Karena Alkitab saya sungguh sangat sempurna. Oke, sebentar ya, dengar ya. Pengampunan itu, Bang, tentang kebangkitan hidup. Makanya tanpa darah yang tertumpah tidak ada pengampunan. Udah jelas Tuhan Kristus berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan di atas kayu salib dengan berkata, tetelestai, artinya hutang dosa kita sudah diberlunas dengan darahnya yang suci, darahnya yang mahal itu. Karena di perjanjian lama untuk mengampuni dosa, untuk menghapus dosa hanya darah yang tertumpah. Itulah kenapa ada kurban darah domba, ya. Dan terbukti ketika Tuhan meninggoy, ya, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan ngapain? Menyatakan kemenangan, memberitakan Injil artinya menyampaikan kabar baik, menyatakan kemenangan. Di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23, ya. Itu yang dilihat oleh Rasul Petrus. Kemudian Rasul Matius menuliskan apa lagi? Ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit. Banyak kuburan terbuka dan banyak orang bangkit. Lalu mereka dibawa kemana yang bangkit ini?
Efesus 4:8-10. Mereka dibawa ke tempat tinggi yaitu surga, saling melengkapi semua para rasul dan para nabi. Bahkan ya, Raja Daud sudah diberikan penglihatan tentang Tuhan Yesus yang mengampuni umat manusia. Di Mazmur 68 ayat 18-23, Raja Daud sendiri sudah melihat ya, walaupun dia belum melihat Tuhan Yesus tersalib, tapi pengampunan itu sudah diberikan penglihatan kepada Raja Daud. Jadi banyak saksinya, Raja Daud, Rasul Matius, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan masih banyak rasul-rasul yang lain ya. Saya mengutip beberapa ayat tadi. Itulah buktinya Tuhan itu Maha Pengampun. Makanya Tuhan berfirman, Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Jadi pengampunan itu abangku tentang kebangkitan hidup. Karena kan manusia meninggoy, ya kan? Nah, bukti pengampunan itu mereka bangkit. Nah, Tuhan sudah memberikan buktinya. Sudah dibangkitkan, ya. Di waktu dia mati dan bangkit itu. Dan nanti kita akan mengikut di hari zaman, akan bangkit dan hidup yang kekal. Makanya kenapa manusia ada kebangkitan? Karena jaminan kebangkitan kita adalah Yeshua HaMasyiah. Ya, sekarang tunjukkan Felix, mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Karena kamu bilang hanya dengan pertobatan, nggak perlu ada karya penebusan di atas kayu salib, bisa manusia diampuni. Mana buktinya? Apakah sudah pernah Tuhanmu itu berkuasa atas maut, lalu membangkitkan umat yang telah mati, termasuk Adam, lalu ditempatkan di surga? Silakan, tunjukkan datanya. Buka mikrofonnya, saudaraku. Tadi kan sudah dijelaskan Mbak Mikana, mau berapa kali dijelaskan Mbak Mikana, surah Al-Araf 23. Ya, gimana sih? Harus tunjukkan datanya penontonnya, harus ditunjukkan baik-baik. Iya, ini Mbak Mikana ya. Ini Mbak Mikana, ini buktinya bahwa Allah Maha Pengampun. Ketika Adam alaihi wassalam memakan buah khuldi, maka Adam diturunkan ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna bitu minha jami'a." Maka turunlah kalian ke dunia. Baru di dunia Nabi Adam mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, ya, dan tidak mengrahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini ayat 23. Kita baca 24-nya Mbak Mikana ya, 24-nya ya. Apakah Allah mengampuni atau tidak? Ya. Jadi iya. Dalam Al-Araf 23 mana tadi ayatnya? Ini ya, permohonan ampun kepada jika Engkau tidak mengampuni kami, menghapus dosa kami, kami telah melakukan dan memberi rahmat kepadamu dengan memberikan keridaan, taufik dan hidayah. Niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Makanya pada saat ini Nabi Adam alaihi wassalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa Allah itu Maha Pengampun, Mbak Mikana. Ya, itu bukti bahwa Allah Maha Pengampun. Ya. Dulunya kan Adam itu di surga, bukan? Kalau dia mengampuni, kenapa diturunkan ke bumi? Ayo loh. Gimana sih Mbak Mikana ini? Kan sebelumnya Adam di surga. Kalau dia mengampuni, kenapa diturunkan dari surga?
Kalau dia mengampuni harusnya tetap di surga dong. Iya, begini. Nah, begini Mbak Mikana, coba pelajari dulu konteksnya Mbak Mikana. Apakah Nabi Adam bertobat di surga atau bertobat di dunia? kan kamu bilang dia diampuni. Adam kan bertobat di dunia. Makanya sewaktu, kamu diam dulu, makanya saya jelaskan. Makanya saya jelaskan, Nabi Adam alaihi wassalam itu bertobat bukan pada saat dia di surga, masih di surga setelah memakan buah khuldi itu. Nabi Adam alaihi wassalam bertobat pada saat dia sudah dibuang ke dunia. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ya saya lengkap baca dengan original teksnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38 dikatakan, ya kulnah bitu minha jami'a. Kata jami'a di situ kaidah bahasa Arab, ya saya jelaskan secara detail ya. Kaidah bahasanya di situ jami'an, maka turunlah kalian ke bumi. Jami'an. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, ketika diturunkan ke dunia, maka Adam diajarkan tentang nama-nama benda. Lalu yang paling pertama dilakukan oleh Adam adalah bertobat dari kelakuannya. Maka Nabi Adam membaca doa itu di atas gunung Sinai, mengatakan Rabbana zolamna anfusana, ya Allah kami telah menzolimi diri kami, dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Dia berdoa kepada Allah, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Muhammad. Dia berdoa kepadanya bahwa ampunilah aku. Maka bukti bahwa Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni Nabi Adam. Bukannya sebelumnya Adam itu di surga. Mereka makan buah khuldi itu di mana? Di surga apa di bumi? Oke, Adam alaihi wassalam memakan buah khuldi itu di surga. Tetapi setelah melakukan kesalahan itu, maka Allah mengatakan kulnah bitu minha jami'a, maka turunlah kalian ke bumi. Nah, di mana bentuk pengampunannya kalau diturunkan ke bumi? Iya, setelah di bumi, lalu Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illan takfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin, maka Allah mengampuninya di bumi. Maka dengan takdir itulah Adam alaihi wassalam beranak pinak di dunia. Maka itulah takdir yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi ini ya dipenuhi oleh manusia yang diuji. Gitu. Ada enggak Allah berfirman ketika Adam memakan buah khuldi dia akan diturunkan di surga? Ini kemana-mana pertanyaan kamu ini. Kayaknya kamu sudah panik ini Mikana. Bukan panik. Oke Mbak Mikana, jawab. Jadi mana buktinya Allah Maha Pengampun? Kalau dia pengampun, kenapa diturunkan Adam ke bumi? Mbak Mikana, tadi kan saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Jadi pertanyaan saya tolong dijawab Mbak Mikana. Jadi teman-teman, artinya kita nggak mendapatkan apa-apa dari Felix ini. Katanya Allahnya pengampun, tapi kenapa Adam diturunkan ke bumi? Tadi kamu harusnya kalau dia pengampun nggak akan diturunkan Adam itu ke bumi dong. Mbak Mikana, ya oke silahkan bicaralah sepuasmu, nanti saya kasih bantahan. Karena gini, nggak apa-apa ganti aja sama yang lain, karena kamu nggak bisa jawab juga gitu loh. Bukan takut, karena kan manusia meninggoy. Ya, itulah kenapa kita bangkit untuk hidup yang kekal, karena Tuhan Yesus masih adalah jaminan kebangkitan di akhir zaman. Jadi kamu nggak ada menunjukkan satupun data bahwa Allahmu Maha Pengampun di dalam diskusi ini. Oh, tadi data surah Arab ayat 23-24 itu bukan data. Justru saya tanya, kalau Allahmu Maha Pengampun, kenapa Adam diturunkan ke bumi? Kenapa Adam diturunkan ke bumi? Mata dan telingamu kamu taruh di mana, Mikana? Iya. Kamu mengatakan tidak ada satupun data yang kamu tunjukkan. Saya tadi tunjukkan surah Al-A'raf ayat 23-24, bahkan membaca original teksnya. Kamu ndak dengar, ndak lihat, atau pura-pura ndak lihat, ndak pura-pura ndak dengar. Lagian juga pengampunan itu kan kebangkitan hidup, saudaraku. Karena kan manusia meninggoy. Lalu kamu bawa narasi tentang Adam. Adam aja diusir dari surga. Adam diusir dari surga nggak? Kalau Allah mau pengampun, kenapa Adamnya diturunkan dari surga? Mikana. Belakang dengan ucapanmu dia pengampun. Sebelum kamu buka komal, Mikana, belajar dulu, Mikana. Kamu ilmu masih dangkal, Mikana. Ya terserah kamu. Yang jelas kamu bisa jawab pertanyaan saya. Udah gitu saja.
Kenapa saya katakan ilmu masih dangkal mikana? Ya, pemahaman tentang Bible kamu tidak bisa menyangganya. Kamu takut kalau saya membawakan Bible untuk menjawab. Udah nggak usah framing. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan. Kamu malah memframing saya. Masuk apa yang kamu tanya? Saya sudah jelas.